Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Zahra Kamatunufus. Seorang mahasiswi semester 1 Program Studi Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Maka Anda bertanya-tanya, mengapa sih banyak lulusan SMK atau bahkan universitas tapi masih belum mendapatkan pekerjaan? Apakah mereka memang layak lulus? Atau hanya lulus sebagai formalitas saja? Atau kita bergeser lagi, mengapa sih perusahaan seringkali mengeluh menemukan karyawan yang tidak sesuai dengan keterampilan yang tepat? Nah, jawabannya terletak pada konsep manpower planning atau perencanaan tenaga kerja dan bagaimana sistem pendidikan kita selaras dengan kebutuhan tenaga kerja. Kali ini kita akan membahas implementasi manpower planning dan kaitannya dengan sistem pendidikan, terutama di Indonesia. Target tujuan pembelajaran ini adalah satu, memahami konsep dasar manpower planning. Yang kedua, mengetahui tujuan manpower planning. Yang ketiga, mengetahui masalah terkait manpower planning dengan dunia pendidikan. Dan yang terakhir, mengetahui strategi implementasi manpower planning dalam sistem pembelajaran. Menurut Dr. Arisuta PAMSI, perencanaan sumber daya manusia atau yang sering kita sebut dengan manpower planning adalah seperangkat proses dan aktivitas manajemen yang dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga menjadi power untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks pendidikan, manpower planning bertujuan untuk memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja masa depan, meningkatkan efisiensi operasional, mengidentifikasi kesenjangan keterampilan, dan mengurangi mismatch antara pendidikan dan pekerjaan. Sekarang mari kita lihat contoh konkret implementasi manpower planning di Indonesia, khususnya pada pendidikan vokasi atau sekolah menengah kejuruan. Memiliki 7 program keahlian, yaitu pengembangan perangkat lunak dan game, desain komunikasi visual, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi, manajemen perkantoran dan layan bisnis, pemasaran, perhotelan, serta kuliner. Dalam wadah pembelajaran di SMK, terdapat model Teaching Factory, yang mana pembelajaran ini berbasis pada produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana yang terjadi seperti pada industri. Model ini menerapkan prinsip manpower planning, yaitu mengidentifikasi kebutuhan kompetensi industri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu siswa terlibat penuh secara langsung dalam pembelajaran berbasis produksi atau industri. Dan yang terakhir, memastikan kesiapan lulusan untuk lingkungan kerja. Di sini ditambahkan pula dari penelitian Effendi dan Suhartanta pada tahun 2024 yang menyatakan bahwa pembelajaran berbasis kerjasama industri itu harus dimulai dengan yang pertama tahap planning, yaitu tahap kolaborasi dan kesepakatan antara perguruan tinggi dan industri untuk merumuskan rencana pembelajaran yang komprehensif. Yang kedua yaitu tahap development, berupa penyusunan kurikulum yang telah diidentifikasi di tahap plan, yang kemudian dijabarkan dengan berorientasi kepada KSA atau Knowledge, Skill, and Attitude, yang mana ini akan disesuaikan dengan kebutuhan industri selanjutnya. Yang ketiga, tahap implementation atau application, yaitu penerapan dan pengaplikasian pada proses pembelajaran nyata. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluation, berupa penilaian dan perbaikan yang berkelanjutan. Dari beberapa masalah diantaranya yaitu kurangi relevansi kurikulum dengan perkembangan teknologi yang cepat menjadi salah satu masalah utama.
Teknologi yang digunakan oleh dunia industri seringkali lebih maju dibandingkan dengan alat dan materi yang diajarkan di SMK. Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK pada tahun 2023 mencapai 9,31%, yang mengindikasikan rendahnya pendidikan vokasi terhadap kebutuhan dunia kerja. Dalam banyak kasus, kurikulum yang diajarkan SMK lebih fokus kepada teori dan keterampilan dasar. Sementara dunia industri lebih membutuhkan keterampilan yang lebih spesifik dan berbasis praktik. Lalu masalah lain yang muncul adalah sistem informasi yang masih lemah. Di Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam menyediakan informasi yang memadai tentang kebutuhan tenaga kerja kepada institusi pendidikan dan juga para pencari kerja. Nah, dari permasalahan di atas ini, mungkin saja sistem pendidikan di Indonesia masih belum menerapkan prinsip-prinsip manpower planning dalam proses pembelajarannya. Dari beberapa permasalahan di atas, tentunya membutuhkan strategi untuk mengatasinya. Kebaruan dari pengembangan strategi ini mengacu pada standar kompetensi dari Permendikbudristek Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Maka di sini lembaga pendidikan membutuhkan strategi pembelajaran yang menekankan pada kolaborasi antara tiga belah pihak, pemerintah, institusi pendidikan, dan industri yang dikenal dengan triple helix, yang akan memberikan kerangka kerja sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam hal ini yaitu pertama ada sinkronasi kurikulum, yang mana ini melibatkan industri dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu program magang dan sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan sistem informasi pasar kerja berbasis digital, seperti yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan melalui Sisnaker atau Sistem Informasi Ketenagakerjaan. Yang terakhir yaitu pemberdayaan pelatihan berbasis kompetensi. Studi menunjukkan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif dan juga signifikan terhadap perolehan pekerjaan yang layak. Dan akhirnya sampailah kita kepada kesimpulan. Manpower planning bukan hanya tentang angka dan proyeksi. Ini tentang memastikan bagaimana setiap individu memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dan juga berkontribusi secara bermakna pada ekonomi. Keterkaitan antara pendidikan dengan dunia kerja menjadi jembatan untuk meraih masa depan yang lebih sejahtera. Dengan implementasi manpower planning yang efektif, kolaborasi yang kuat, dan juga komitmen semua belah pihak, kita dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan produktivitas, dan membangun Indonesia yang lebih berdaya saing. Sekian dulu video dari saya. Thanks for watching. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten edukatif lainnya seputar pendidikan dan tenaga kerjaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.